are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit. Jelang laga Indonesia versus Australia, persiapan demi persiapan dilakukan oleh kedua tim. Nah, menariknya nih, selain mempersiapkan skuad terbaiknya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, supporter sebagai pemain ke-12 juga turut andil dalam match yang akan berlangsung pada 20 Maret mendatang. Di mana menurut sejumlah laporan, supporter Indonesia yang terkenal amat gila dan nekat ingin memberikan kejutan dengan membentangkan koreo di kandang kanguru tersebut. Hal yang tentu saja membuat semua terkejut, termasuk Alex Pastor. Sementara di sisi lain, manuver satset dilakukan oleh PSSI dalam menyelesaikan proses trio Enjoy yang cukup kilat, membuat tim-tim Asia termasuk grup C makin waspada dan gak ingin anggap enteng timnas Indonesia. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh kedua belah tim untuk bermain di laga lanjutan babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski seperti kita tahu, The Socceroos sedang dalam kondisi tak baik-baik saja akibat banyak pemain yang mengalami cedera, tapi tetap saja kita nggak boleh jumawa sebelum berperang, sebab era emas timnas Indonesia nggak akan berjalan semulus buah kelapa. Ya, meski para pemain Australia banyak yang mengalami cedera, namun Australia ya tetap Australia. Tim langganan Piala Dunia yang punya segudang pengalaman untuk menghadapi tim-tim baik yang sedang berkembang maupun sudah matang. Ya, tim Ganguru akan tetap bisa meloncat lebih tinggi walaupun sedang agak pincang. Socceroos secara skuad mempunyai pelapis yang tak kalah berkualitas. Apalagi mereka ini tim lama yang sudah berpengalaman di berbagai event kelas dunia, termasuk sebagai pelanggan World Cup. Secara chemistry, jelas mereka jauh sudah lebih tertata rapi. Pengalaman serta kebersamaan skuad yang sudah lama membuat mereka sudah saling mendalami satu sama lain. Beda dengan timnas Indonesia, yang notabene tim underdog, plus pemainnya masih fresh-fresh banget. Itulah kenapa dukungan dari para penggemar itu penting. Apalagi pada 20 Maret mendatang bermain di Sydney Stadium, yang mana sudah jelas tuan rumah pasti akan mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari para fans. Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia rise into. Berbicara soal fans nih, ada hal menarik jelang pertandingan Indonesia versus Australia pada 20 Maret mendatang. Karena laga away akan selalu menjadi tantangan yang cukup menarik bagi fans Garuda. Ya, mereka bahkan sudah nggak sabar untuk kembali mengekspresikan jiwa nasionalisme mereka di dalam stadion. Dan sebelumnya sudah terbukti saat timnas away di Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang menjauhkan venue pertandingan pun tetap ada dukungan dari fans Garuda. Apalagi kali ini di negara tetangga, Australia. Tentu saja makin membludak terus-menerus. Sampai-sampai Erick Thohir turun tangan buat meminta ke Federasi Sepak Bola Australia untuk menambah jatah tiket. Dan yang paling ngeri adalah rencana untuk membawa koreo ke markas Australia, yang mana hal ini sangat jarang sekali terjadi di belahan dunia manapun. Menurut pengakuan Ketua Komunitas Garuda Australia, yakni Osvaldo Giovanni, setidaknya ia bersama rekan komunitas akan membawa koreo yang lumayan besar diameternya. Sang ketua membeberkan hal ini sayang tidak dilakukan, sebab kelompok tersebut sudah berhasil membeli sekitar 4.000 tiket, sehingga memang memungkinkan buat membentangkan koreo yang menggelegar di Sydney Stadium. Nah, berarti persiapannya atau koreonya nanti dengan ya cukup banyak lah nih, 4.000. Koreonya yang bakal dibawa nih seperti apa nih nanti? Tentunya kan di away itu kan aturannya lebih ketat ya dibandingkan kalau kita main di GBK misalnya. Jadi kita memang ngatur perizinan. Nah, untuk di B yang memang dialokasi untuk supporter Indonesia itu B8 itu, dan kita sedang mengupayakan B7 dan B6 juga, kita sudah mempersiapkan koreo yang mana kita akan announce nanti ya detail seperti apa. Cuma kita udah siapkan koreografi yang mungkin tidak akan semegah di GBK, tapi kita pastikan akan tetap luar biasa dan membuat Australia juga ketar-ketir di sana nanti. Australia siap-siap kena mental di kandang sendiri.
Sementara itu, selain hadir langsung untuk mendukung timnas kesayangan dengan membentangkan koreo sebelum kick-off, sejumlah fans Indonesia juga tak lupa menyiapkan chants yang sudah mulai dihafal sejak sekarang. Melalui akun Instagram, komunitas tersebut terlihat sudah mulai menghafal bersama guna menggemakan stadium lawan. Sekarang Garuda Australia telah siap melakukannya selama match berlangsung 90 menit penuh. Kawalan serta dukungan untuk membakar semangat para punggawa Garuda yang makin membara menjadi sebuah tujuan yang sangat mulia. Meski jumlahnya nggak banyak seperti fans tuan rumah, tapi semua tahu kalau fans Indonesia ini punya kemampuan yang jarang dimiliki orang lain, yakni suara lantang dan nggak mau diam saat di lapangan. Meski hanya 4.000 penonton, tapi Mimin yakin mereka bisa buat mental lawan menjadi down. Forward into the night, red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight, from the shadows of doubt. Popovic mulai tertekan jelang laga versus Indonesia. Bermain di kandang sendiri tak berarti akan berlangsung mudah begitu saja bagi tim Kangguru. Pelatih Australia, Tony Popovic, sedang dalam tekanan besar karena tentunya ada tuntunan yang tak main-main. Para penggemar di sana menginginkan poin penuh setelah sebelumnya di leg pertama yang berlangsung di GBK, laga berlangsung imbang dengan skor kacamata. Di era Popovic, tentu saja semuanya ingin lebih bagus. Namun dengan adanya dukungan dari fans Garuda juga bisa sedikit menekan tim tuan rumah. Di sisi lain, media di sana justru sepertinya terus ingin meninggikan Indonesia. ESPN cabang Australia memberikan sebuah pujian halus untuk skuad Garuda. Mereka memandang Indonesia sebagai tim yang sedang naik. Meski berada di luar rank 100 FIFA, namun tetap saja harus diwaspadai. Mereka tak terkalahkan dalam 2 laga kualifikasi dengan kembali mencatatkan hasil imbang yang baik melawan tim ranking FIFA yang sangat terpaut tinggi. Indonesia memperlihatkan kembali bahwa mereka seimbang dengan para tim terbaik, tulis ESPN.AO. Ya, sejatinya terkadang hal seperti ini berbahaya, bisa membuat sebuah tim terlena seperti saat melawan Cina. Semoga saja di bawah tim kepelatihan yang sangat lengkap diisi oleh orang-orang berpengalaman, jangan sampai terulang lagi. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Tim-tim Asia mulai respect kepada Indonesia. Lebih lanjut, apa yang dicapai Indonesia sekarang ini beneran mampu mematahkan semua anggapan miring serta prediksi yang ada. Seperti media-media di Italia misalnya. Tentu kita masih ingat saat Gazzetta serta Corriere dello Sport beneran hanya menganggap Indonesia sebagai tim pelengkap ketika drawing keluar. Tentu saja media-media tadi berujar berdasarkan data, mulai dari ranking FIFA sampai catatan Indonesia yang berstatus debutan. Bahkan nih, semua anggapan miring media Italia pernah sampai membuat legenda sepak bola Italia, Walter Zenga, marah. Ya, dilansir dari Corriere della Sera, pria yang juga merupakan mantan punggawa Inter Milan tersebut diketahui merasa jengkel lantaran media-media di Italia terlalu menganggap remeh sepak bola Indonesia yang dianggap masih negara dengan level rendahan di sepak bola dunia. Tentu saja hal itu membuat Walter Zenga nggak terima dan menegaskan kalau perkembangan sepak bola Indonesia sekarang ini sudah jauh lebih baik. Dan sebagai gambaran, dalam setahun 2 tahun terakhir, timnas Indonesia benar-benar mampu menunjukkan progres nyata, termasuk perjalanan di round 3 ini. Terlebih soal passion, orang-orang di Indonesia sama sekali luar biasa soal sepak bola. Sehingga sekali lagi ia mengecam media-media di Italia jika masih ada yang merendahkan sepak bola Indonesia. Nah, sejatinya apa yang dirasakan Walter Zenga 11-12 dengan apa yang dirasakan Roberto Mancini. Awalnya Mancini juga skeptis serta nganggep timnas Indonesia biasa saja. Akan tetapi setelah melihat lebih jauh, termasuk ketika menghadapi tim Garuda di partai perdana round 3 kualifikasi Piala Dunia saat masih melatih Arab, ex-pelatih Manchester City itu paham kalau Indonesia akan jadi tim yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Karena di satu sisi, ia juga sangat tahu gimana sosok Erick Thohir. Jadi nggak ada alasan lagi buat siapapun untuk menganggap timnas Indonesia sebagai tim rendahan hanya karena ranking FIFA. Dan dengan skuad yang kini ada di rataan usia 24 tahunan,
serta punya market value yang kini naik di posisi 6 Asia dengan 600-an miliar, Mancini menilai jika tim ini beneran punya progres yang menjanjikan. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, tegas Mancini. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. With each step, with each goal we score, we carry the hopes. Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan hadirnya fans Garuda di Sydney Stadium pada tanggal 20 nanti bisa memberikan tambahan semangat timnas Garuda. Karena bagaimanapun ini adalah laga krusial yang menentukan nasib Indonesia di babak selanjutnya. Jadi tetap semangat dan berikan yang terbaik di lapangan. Oke? We will lead to the world's grand stage where dreams ignite. Indonesia rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.